Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan khotbah Minggu hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, saatnya kami mendengar firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerima dan digerakkan oleh firman-Mu. Maka kami hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan Minggu hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Amang pendeta akan bacakan, mari ikuti di dalam hati kita masing-masing. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, seorang bapa leluhur dalam Alkitab, Nuh namanya. Dia berbeda dengan banyak orang. Perbedaannya adalah dia saleh. Dia takut kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Ketika orang berlomba untuk meninggalkan Tuhan, untuk melawan hukum dan firman Tuhan, tetapi Nuh berlomba untuk menyerahkan dirinya, menyerahkan kehidupan istri dan anaknya dan menantunya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah Nuh. Nuh yang mendapat perhatian dari Tuhan. Dia
dipilih Tuhan dari banyak orang pada zamannya untuk menjadi alat rencana Tuhan. Adik-adik, pada zaman Nuh, orang tidak peduli lagi tentang kasih. Orang suka berhantam. Orang suka berkelahi, merebutkan sesuatu yang tidak perlu diperebutkan. Sehingga perilaku mereka rusak. Rasa hormat kepada orang tua tidak ada. Rasa sayang tidak ada. Untuk memelihara ciptaan lainnya juga tidak ada. Semua sudah rusak. Maka Alkitab mengatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia. Allah merencanakan untuk menghukum dan melenyapkan manusia yang tidak takut kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Nuh, bapa pilihannya tersebut, untuk membangun sebuah bahtera. Dan Nuh terkejut. Tetapi keterkejutannya justru dia berserah dan menyerah kepada Tuhan. Dia mau melakukannya. Nuh menceritakan apa yang sudah dia dapatkan dari Tuhan tersebut. Dia bercerita kepada istrinya tentang rencana membuat bahtera tersebut. Dia juga bercerita kepada anaknya yang paling besar, Sem namanya, dan menantunya. Dia juga bercerita kepada anaknya yang kedua, Ham namanya, dan menantunya juga. Dia ceritakan apa yang Tuhan perintahkan tersebut. Dan Nuh juga cerita kepada anaknya yang paling bungsu, yaitu Yafet dan menantunya. Dan semua setuju membantu Nuh untuk membangun bahtera tersebut. Dan mereka bersama-sama menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Begitulah orang pilihan Tuhan yang takut akan Tuhan. Mereka bersama-sama dengan orang tuanya, dengan menantunya, dengan suaminya, berbareng untuk takut akan Tuhan. Karena itu adik-adik, sangat perlu bagi kita untuk berbareng, bergandeng bersama-sama orang tua kita, datang untuk takut dan menyembah Tuhan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, pastikan lakukan itu bersama dengan Bapa, dengan Mama di rumah, berdoa bersama untuk melakukan firman Tuhan dan berserah kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Nuh dengan istrinya, ketiga orang anaknya, dan ketiga orang menantunya. Kemudian jadilah mereka bekerja sama untuk membangun bahtera. Semua saling membantu. Semua saling menguatkan. Keluarga yang terberkati adalah bekerja sama dan sama-sama bekerja melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Ayo kita lakukan di rumah. Sama-sama bekerja sama melakukan perintah Tuhan di rumah kita, membangun bahtera Allah. Dan kemudian maka datanglah air bah, air besar, tingkap-tingkap langit terbuka, petir menyambar, hujan sangat deras. Maka semua orang yang hidup, semua binatang yang hidup kecuali yang diperintahkan oleh Tuhan,
dibawa oleh Nuh berpasang-pasang masuk ke perahu itu selamat. Maka perahu Nuh tersebut tersangkut di atas, di puncak bukit Ararat. Setelah Nuh mendapatkan beberapa kali tanda melalui burung gagak, melalui burung merpati yang membawa daun pohon zaitun, dan merpati yang tidak pulang kembali. Maka Nuh mengerti bahwa air sudah surut dan waktunya semua penghuni bahtera harus dikeluarkan. Maka keluarlah ternak-ternak, binatang yang Nuh sudah masukkan ke bahteranya. Satu persatu, mereka keluar dari lockdown menuju kehidupan baru, new normal. Adik-adik yang terkasih, setelah mereka keluar dari perahu tersebut, mereka akan menghidupi tatanan kehidupan yang baru sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi. Janji Tuhan tersebut ditandai dengan pelangi. Busur Tuhan, pelangi ditaruh di awan. Itulah janji Tuhan bahwa air bah Tuhan tidak akan datang lagi. Tuhan sudah berjanji. Dia tidak akan menghukum kehidupan ini lagi dengan air bah. Busurnya ditaruh di awan. Adik-adik, betapa kita bahagia Tuhan tidak menghukum kita. Itu janjinya. Tuhan adalah air kehidupan. Dia yang menghapuskan dosa kita di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah mengatakan itu, adik-adik. Akulah air kehidupan. Dialah yang membasuh dosa kita. Abraham dan anaknya dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Nuh juga, dan anaknya, dan menantunya, dan istrinya, Tuhan pakai untuk alat kasih setianya. Yakub juga Tuhan pakai. Karena itu adik-adik, Tuhan akan memilih kita untuk Tuhan pakai sebagai alat sukacita. Karena Yesus Kristus Tuhan kita sudah membuka jalan itu kepada kita. Karena itu adik-adik, mari percaya kepada Yesus. Dia menghapus dosa kita. Dia menyelamatkan kita. Itu janji Tuhan. Busurnya ditaruh di awan. Dan salib Tuhan ada di Golgota. Kita pandang itu, kita pandang Yesus. Dia menyelamatkan kita. Mari adik-adik, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan abang kakak kita, bersama dengan seisi rumah kita, Tuhan akan memakai kita sebagai alat keselamatan memberitakan firman-Nya. Mari kita nyanyikan lagunya dalam bahasa Toba. Sada dua tolu anak ni sinoaki.
Semsi Hamsi Japet Idogo warnai Walu donasi dari bagasan perahu Tolu paru main nasada doi natai. Sekali lagi. Sada dua tolu anak di Sinoaki Si Hemsi Samsi Japet Idogo warnai Walu donasi dari bagasan perawi Tolu paru main nasada doi natai. Kita lanjutkan dengan Bapak Nuh. Bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam perahu. Deras turunlah, hujan deras turunlah, hujan deras turunlah. Demikian adik-adik, kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjadi keluarga yang Tuhan pakai untuk rencananya. Tuhan menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Ikuti doa Amang. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kami sungguh bersyukur mendengar berita berita firman-Mu firman-Mu bahwa Tuhan tidak menghukum kehidupan lagi dengan air bah. bahwa Tuhan tidak menghukum kehidupan lagi dengan air bah. Tuhan menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Itulah janji Tuhan Itulah janji Tuhan dan telah tergenapi yang telah tergenapi di dalam Yesus Kristus. dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Jadikanlah kami, Jadikanlah kami, keluarga kami, keluarga kami, seperti keluarga Nuh, seperti keluarga Nuh, menjadi alat Tuhan menjadi anak Tuhan untuk mewujudkan untuk mewujudkan penyelamatan dari Tuhan. penyelamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.